Syekh Zahiruddin Hasan bin Ali yang masyhur dengan Al-Marginani berkata dalam sebuah syair, orang yang bodoh itu hakikatnya mati sebelum kematiannya, dan orang yang berilmu itu tetap hidup sekalipun ia telah wafat. Syekhul Islam Burhanuddin melantunkan syair kepada kita, orang yang bodoh itu mati sebelum kematiannya. Tubuhnya ibarat kuburan bagi jiwanya sebelum kuburan. Sedangkan orang yang berilmu itu selamanya hidup, sekalipun tulangnya hancur di kalang tanah. Orang bodoh itu mati, sekalipun dia berjalan-jalan di muka bumi. Keberadaannya sama dengan tidak ada atau tidak diperhitungkan. Syekhul Islam Burhanuddin melantunkan syair kepada kita, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada ilmu. Manusia yang paling tinggi derajatnya ialah manusia yang paling berilmu. Orang yang berilmu itu abadi karena dikenang orang. Sedangkan orang yang bodoh apabila telah mati tidak ada yang mengenangnya. Ketahuilah, walaupun tidak mengharapkan pujian, kedudukan, orang yang berilmu lebih tinggi derajatnya daripada raja dan panglima. Aku akan menerangkan kepada kalian tentang sesuatu yang terdapat pada ilmu. Maka dengarkanlah tentang keunggulan ilmu menurut sejarah. Ilmu itu laksana cahaya terang yang sempurna yang dapat menerangi jalan. Sedangkan orang yang bodoh di sepanjang masa orang yang berada dalam kebodohan. Ilmu itu laksana puncak gunung yang tinggi yang dapat menyelamatkan manusia dari bahaya banjir. Dengan ilmu manusia akan selamat dari siksa akhirat karena kelalaiannya. Sedangkan orang yang meremehkan ilmu akan menyesal di akhirat. Orang berilmu dapat memberi syafaat kepada orang yang berlaku maksiat ketika ia digiring ke neraka, yaitu si jahat-jahat tempat penyiksaan. Orang yang mencari ilmu berarti ia mencari segala-galanya, dan orang yang memperoleh ilmu berarti ia memperoleh segala-galanya, karena ilmu itu kedudukannya paling tinggi. Wahai para pelajar, jika engkau memperoleh ilmu, maka jangan sedih apabila engkau gagal meraih kedudukan di duniawi yang lain. Jangan cemas apabila engkau tidak memiliki harta di duniawi dan kenikmatannya, karena sebaik-baik pemberian adalah ilmu agama Islam, terutama ilmu fikih. Sebagian ulama ada yang melantunkan syair, ilmu fikih itu adalah ilmu yang paling berharga yang sepatutnya engkau pelajari. Siapa yang mempelajari ilmu, maka tidak akan habis kebanggaan ilmunya. Maka bersungguh-sungguhlah mempelajari yang belum engkau ketahui, karena ilmu itu membawa keuntungan di dunia dan di akhirat. Merasakan lezatnya mempelajari ilmu fikih dan memahaminya dapat mendorong akal untuk memperoleh ilmu-ilmu yang lain. Rasa malas terkadang timbul dari dahak dan karena kebanyakan air. Cara menanggulanginya adalah dengan cara mengurangi makan.
Dikatakan 70 nabi telah sepakat bahwa pelupa itu disebabkan kebanyakan dahak. Banyak dahak karena banyak minum, dan banyak minum karena banyak makan. Roti kering dapat menghilangkan dahak. Demikian pula makan anggur kering juga dapat menghilangkan dahak. Tetapi jangan banyak supaya tidak haus. Kalau banyak minum malah menambah dahak. Bersiwak juga dapat mengurangi dahak, dapat menguatkan hafalan dan menyebabkan fasih. Bersiwak itu hukumnya sunnah, bersih dan dapat menambah pahala sholat dan pahala membaca Al-Quran. Demikian pula muntah dapat mengurangi dahak dan kadar air. Adapun cara mengurangi makan adalah dengan cara memikirkan manfaat makan sedikit itu, yaitu dapat mensehatkan badan, menumbuhkan sifat wara dan sikap suka mengalah. Ada yang mengatakan tercelalah dan tercelalah orang yang celaka karena makanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun yabghiduhumullahu ta'ala min ghairi jurmin, al-uqulu wal bakhilu wal mutakabbir. Ada 3 kelompok manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dosa, yaitu orang yang banyak makan, orang yang kikir, dan orang yang sombong. Termasuk cara mengurangi makan adalah memikirkan bahayanya banyak makan, yaitu mudah terserang penyakit dan mengakibatkan bebalnya atau tumpulnya otak, termasuk menjadi pemalas. Dikatakan orang perut yang penuh itu dapat menghilangkan kecerdasan. Diceritakan bahwa Jalinus berkata, buah delima seluruhnya berguna, sedangkan ikan seluruhnya membahayakan. Sedikit makan ikan lebih baik daripada banyak makan delima. Banyak makan itu adalah pemborosan. Makan terlalu kenyang itu membahayakan, dan bahkan karena banyak makan orang akan menerima siksa di akhirat. Orang yang banyak makan biasanya tidak disukai teman. Adapun cara mengurangi makan di antaranya adalah dengan mengurangi makanan yang berlemak, dan jangan makan bersama-sama orang-orang yang lapar. Diperbolehkan banyak makan kalau ada tujuan yang benar, misalnya supaya kuat berpuasa, supaya kuat untuk melaksanakan sholat, atau untuk melakukan pekerjaan yang berat-berat.